Viral, anak buah Presiden Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, kepanasan dengan semboyan perubahan yang dibawa oleh Capres Anies Baswedan. Bahkan Luhut mengaku tidak setuju dengan ide perubahan, di mana Presiden 2024 menurutnya harus melanjutkan semua program kerja pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, juru bicara Anies Baswedan menyentil Luhut bahwa perubahan itu berkaitan dengan fakta. Sementara tanggapan Capres Anies Baswedan, pengambilan kebijakan jangan berdasarkan selera dan kepentingan pertimbangan politik. Gempar. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan secara tegas menolak adanya pihak-pihak yang ingin melakukan perubahan. Penolakan ini kerap disampaikan Luhut dalam berbagai kegiatan. Oleh sebab itu, juru bicara Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Chandra, mengatakan narasi ketidaksetujuan Luhut tersebut tidak perlu terus dilontarkan di setiap kesempatan. Sebab menurutnya tidak benar jika Anies menjadi presiden akan seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini diubah secara serampangan olehnya. Setiap pergantian pemerintahan pasti akan ada kerja dan program yang harus berlanjut, dan Anies membuktikan itu di DKI Jakarta. Perubahan dibutuhkan karena faktanya, bahkan dari berbagai program yang harus dilanjutkan, versi LBP itu bukan tanpa masalah, kata Surya Chandra dalam keterangannya Rabu 26 Juli 2023 sebagaimana dikutip dari Detik Finance. Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau Wamen ATR BPN itu mencontohkan program digitalisasi di Pemprov DKI Jakarta, di mana menurutnya selama kepemimpinan Anies hampir seluruh pelayanan publik di DKI Jakarta saat ini berbasis digital. Berdasarkan pengalamannya saat menjabat Wamen ATR BPN, terobosan penting yang dilakukan oleh Anies adalah program Jakarta 1 yang menggabungkan data pembangunan berbagai dinas Pemprov DKI dengan data persil kantor wilayah ATR BPN. Ini adalah terobosan penting dari kebijakan satu peta yang sesungguhnya dicanangkan pemerintah sejak awal Presiden Jokowi berkuasa, tetapi tidak juga terlaksana sampai sekarang. Baru DKI di bawah Anies yang melaksanakannya secara konkret dan menjadi model untuk daerah lain, terangnya. Selain pertanahan, Surya Chandra mengatakan sektor yang menjadi contoh adanya perubahan berkelanjutan adalah pendidikan dan lingkungan. Misalnya, program pembangunan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Ia menjelaskan, gagas awal RPTRA muncul saat Gubernur Jokowi, tetapi Gubernur Anies mengkombinasikannya dengan upaya mengatasi banjir di DKI Jakarta. Setelah banjir surut, ia pun kembali ke fungsi awalnya. Ini bisa dilihat di RPTRA Tebet Eco Park, misalnya, yang belum lama ini juga menang penghargaan dari Presiden Singapura untuk desainnya. Ini hanya contoh keberlanjutan program pemerintah sebelumnya yang diperbaiki dengan serius oleh Anies Baswedan, ujar dosen Fakultas Hukum ini. Sementara terkait visi misi perubahan, Surya Chandra menyebut Anies kerap menyuarakan catatannya tentang utang BUMN yang super tinggi saat ini. Surya melihat bahwa persoalan itu penting untuk diubah, karena menurutnya BUMN tidak seharusnya mendominasi semua program pembangunan, karena peran swasta juga perlu dikuatkan. BUMN perlu didudukkan kembali ke perannya sebagai agen of development, tidak bekerja berbasis utang yang membebani rakyat, yang juga rawan bancakan, cetusnya. Karena itu, Surya Chandra menegaskan
bahwa Anies Baswedan berpikiran yang sama dengan Luhut, bahwa semua hal yang baik dikerjakan di pemerintahannya dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya. Pak Anies percaya pentingnya pemisahan antara pengambil kebijakan dengan pengusahanya. Ini penting untuk mencegah konflik kepentingan yang berlarut seperti sekarang. Ini juga penting agar negeri ini tidak diurus ala mafia, di mana ketika Anda terperosok ke dalam masalah, Anda ada di dalamnya dan tidak ada lagi jalan keluar, pungkas Surya Chandra. Sedangkan menurut Anies Baswedan, pengambilan kebijakan jangan sampai berdasarkan selera dan pertimbangan politik. Sebuah kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah sudah barang tentu akan memberi dampak pada banyak aspek, bukan hanya kepada sektor ekonomi maupun sektor umum lainnya, melainkan juga pada kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan menilai penting untuk pemerintah tidak mengambil sebuah keputusan berdasarkan selera pemimpinnya. Jadi bukan berdasarkan selera A, B atau C, tetapi libatkan seluruh stakeholder relevan di dalam penyusunan keputusan tersebut. Jadi ketika ada persoalan, misalnya transportasi umum, gubernur tidak datang lalu memberikan solusinya, tetapi tentukan capaian yang ingin dicapai dan dirembukkan bersama dengan seluruh stakeholder. Jadi bukan selera, saya akan teruskan atau tidak teruskan, tetapi justru libatkan semua, ungkap Anies Baswedan dalam keterangan tertulis Selasa 25 Juli 2023 sebagaimana dikutip dari ABW News. Lebih lanjut, Anies menilai dalam proses tersebut ada 3 hal yang harus menjadi acuan dan penentu dalam pengambilan keputusan. Pertama itu ilmu, kemudian data, serta fakta yang menjadi penentu dalam pengambilan keputusan dan dalam prosesnya dinilai secara objektif. Menurut Anies, bila memang tahapan tersebut sudah dilakukan dan dinilai baik, keputusan itu dapat diambil. Tetapi sebaliknya, bila tidak, sebaiknya jangan diambil keputusan tersebut. Saya berharap ke depan kita harus mengedepankan pertimbangan teknokrasi di atas pertimbangan politik. Jadi sifatnya teknokrasi dan biarkan ini yang mendominasi. Jangan sampai mengambil keputusan sekedar menetapkan apa yang menjadi aspirasi dirinya, tetapi tidak memasukkan data-data, fakta, dan pandangan para ahli, ujar Anies. Pendekatan-pendekatan tersebut juga dapat diterapkan dalam menjawab berbagai tantangan dan isu spesifik di level nasional. Misalnya saja terkait kebijakan Ibu Kota Negara atau IKN, isu terkait hilirisasi maupun berbagai hal-hal kebijakan besar lainnya.